Di sini TKA itu fungsinya sebagai alat validasi atau koreksi nilai rapor. Nah, benar-benar tidak nilai rapor siswa itu untuk setelah divalidasi dengan TKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anindya Fauzia Putri di Libels Podcast. Let's talk, connect, and enjoy. Kali ini kita kedatangan tamu dari Genza Education bersama Bapak Sapadianto sebagai Brand Manager dari Genza Education. Halo Bapak. Halo Mbak Ani. Senang bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah, kami juga senang bisa silaturahmi dengan SMA 15. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bapak, kita langsung ke materinya aja. Baik. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan TKA ini Pak? Baik, adik-adik sekalian, di sini sedikit kami akan menjelaskan yaitu TKA. TKA itu adalah ya tes kemampuan akademik, yaitu satu kita harus tahu dulu kedudukan TKA itu seperti apa ya. Yang pertama yaitu pengganti dominasi nilai rapor, sebagian ya, bukan sepenuhnya ya. Nah, sistem penilaian SNBP tahun ini akan bertransformasi menjadi salah satu tiga pilar ya. Tiga pilar utama itu yaitu TKA, kemudian nilai rapor, kemudian portofolio, dan ditambah lagi prestasi. Ya. Wah, banyak ya teman-teman. Apakah nilai TKA ini benar-benar menjadi indikator yang akurat untuk menentukan keberhasilan seseorang di masa depan Pak? Ya, kalau beberapa tahun lalu kan indikator siswa itu dilihat dari nilai UN ya, nilai UN-nya besar atau tidak ya. Kemudian beberapa tahun ini kan tidak ada ujian nasional ya. Nah, maka tahun ini ada yang namanya TKA, tes kemampuan akademik. Di sini TKA itu fungsinya sebagai alat validasi atau koreksi nilai rapor. Nah, benar-benar tidak nilai rapor siswa itu untuk setelah divalidasi dengan TKA. Nanti misalkan nilai rapor siswa-siswa sekarang itu di atas 90 misalkan ya, karena anak-anak sekarang kan pintar-pintar ya. Nah, ternyata begitu TKA kok kecil, berarti kan ya itu tadi validasinya nggak pas divalidasi, berarti bukan kemampuan yang sebenarnya. Walaupun memang kita tahu bahwa penilaian rapor itu beberapa aspek ya, beberapa aspek itu tidak hanya akademik tapi dari kedisiplinan dan lain-lain itu kan juga menjadi penilaian ya gitu. Baik, apakah semua siswa ini harus mengikuti TKA atau hanya beberapa siswa aja Pak? Ya, TKA itu sebenarnya pilihan ya, bukan kewajiban mutlak, tetapi perlu diingat bahwa TKA sebagai alat validasi bagi siswa-siswi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur yang berbasis rapor, yaitu misalkan SNBP ya, SNBP, terus kemudian nanti juga ada ujian mandiri yang berbasis rapor ya, itu. Maka kalau saya pribadi ya memang sangat penting, maka saya berharap ya semua siswa bisa mengikuti, tidak hanya yang mau SNBP ya. Mana tahu nanti belum rezeki dapat SNBP kan masih tetap pengen ujian mandiri ya kan gitu ya. Belum dapat SNBP kan bisa ikut ujian mandiri menggunakan nilai rapor dan TKA-nya. Oke, gitu ya. Jadi penting sekali ya teman-teman TKA ini. Untuk tes TKA ini apakah ada beberapa mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa-siswi? Baik, intinya TKA itu ada 5 mapel nanti yang harus diikuti ya. Untuk yang Saintek atau IPA itu nanti ada IPA ataupun IPS itu ada mapel wajibnya. Mapel wajibnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika wajib. Kemudian ada 2 mapel pilihan. 2 mapel pilihan itu manakala dia Saintek atau IPA
maka pilihannya ada fisika, kimia, matematika lanjut, dan biologi. Nah, untuk IPS-nya itu ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Itu pilihannya. Oke, itu. Jadi lima motor nanti. Baik Pak, untuk melaju ke perguruan tinggi, bobot TKA ini apakah sama dengan nilai rapor? Kalau tahun ini sesuai yang ada di kita ketahui semua ya, bahwa bobotnya itu adalah 60-40. Ya, 60 nilai rapor, 40 nilai TKA. Ya. Untuk sisanya berarti portofolio? Iya. Baik. Apakah jika saya tidak ikut serta dalam pelaksanaan TKA, apakah berpengaruh terhadap pemilihan universitas, terkhususnya lagi saat SNBP? Jelas. Jadi bagi siswa-siswi yang dapat kuota eligible dan kemudian nanti mengikuti SNBP ya, penilaian kan menggunakan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan nanti akan divalidasi dengan nilai TKA, benar atau tidak nilainya itu misalkan 9, 90, nah 90 atau tidak dan lain-lain. Maka kalau tidak ikut TKA, apa alat validasinya? Nah, maka sangat penting, ya wajib bagi siswa-siswi yang mau ikut SNBP ataupun masuk PTN melalui jalur mandiri yang berbasis rapor, ya. Gitu Pak. Untuk TKA sendiri bagaimana sih Pak sistem penilaiannya? Apakah sama seperti UTBK? Berbeda ya. Kalau UTBK kan kita ketahui semuanya menggunakan penilaian seperti jumlah siswa, jumlah peserta. Kalau misalkan soalnya 100 yang bisa mengerjakan itu 80 orang misalkan ya, maka soal itu akan dianggap mudah. Kalau UTBK kan seperti itu ya. Kalau misalkan yang bisa mengerjakan hanya sekitar 10 orang atau berapa, maka soal itu akan dianggap sulit, maka poinnya tinggi. Tetapi kalau untuk TKA tidak seperti itu. Seperti ujian nasional yang dulu penilaiannya. Oh baik Pak. Jadi Pak, kalau misalkan saya akan mengambil prodi kedokteran, maka TKA apa saja Pak yang harus saya pilih? Oke, jadi bagi adik-adik yang mau ambil itu kesehatan ya, kesehatan pun ada kedokteran, ada farmasi, kemudian ada keperawatan ya. Nah, selain mapel wajib 3 tadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika wajib tadi, itu nanti harus ambil mapel kimia dan biologi. Itu. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau saya ingin ambil kedokteran, saya harus belajar biologi dan kimia. Ya, harus dikuatkan biologi dan kimianya. Seperti kalau kalian mau ambil teknik misalkan, itu harus kuat di matematika lanjut dan fisika. Baik Pak, apakah TKA ini fungsinya hanya untuk syarat untuk mendaftar ke PTN atau apakah bisa digunakan untuk kedinasan juga? Untuk sementara ini belum ya, belum. Jadi sementara ini hanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang berbasis rapor yang tadi saya sampaikan, yaitu alat validasi rapor, berarti hanya di jalur SNBP dan mandiri berbasis rapor. Baik Bu. Ya. Pada tanggal berapakah TKA ini akan dilaksanakan Pak? Seperti kita ketahui bersama bahwa TKA perdana tahun ini untuk adik-adik kelas 12 tahun ini akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November. Dan nanti teknisnya itu setiap siswa itu ada 2 hari pengerjaan TKA. Yang hari pertama itu di mapel wajib, yang hari keduanya mapel pilihan. Ya. Apakah ada Pak strategi yang efektif untuk memahami materi-materi TKA? Strategi yang efektifnya yaitu tentunya kita harus menganalisa nilai rapor kita dulu, ya. Nilai rapor kita dianalisa, kemampuannya di mana, apakah nanti gambaran akan dapat eligible ya. Kalau sudah tahu kira-kira gambaran akan dapat eligible, kalau di Genza Education kita ada yang namanya analisa potensi daya saing. Jadi
setiap nilai rapor siswa dia akan dimasukkan di softwarenya G-konsultasi, maka di situ ketahuan potensi anak itu fokus akan kuat di teknika atau kuat di kesehatan atau yang lainnya atau sosum misalkan ya. Nah, kalau kita sudah tahu potensinya ternyata di kesehatan, maka harus fokus di kimia dan biologi. Nah, setelah tahu fokus kimia dan biologi, maka ya kita harus kencang belajarnya. Tidak hanya di sekolah ya, ditambah dengan bimbel seperti Genza kan gitu ya. Pak, terakhir apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pejuang TKA tahun ini? Untuk pejuang TKA tahun ini, adik-adik sekalian, tentunya harus selalu semangat ya. Semangat walaupun ini perdana untuk kalian, tetapi yang jelas kalian identifikasi kemampuan kalian dulu. Setelah kalian tahu kemampuan kalian, baru nanti kalian maksimalkan belajar ya. Belajar mulai sekarang kan banyak sekarang ini soal-soal yang sudah dijual di baik itu di toko buku ataupun di online ya. Soal-soal TKA itu sekarang sudah mulai bermunculan. Maka usahakan setiap hari kalian wajib mengerjakan paling tidak 15 soal TKA. Triknya seperti itu ya. Baik Bapak, tidak terasa ya Pak sudah berada di penghujung episode. Demikian pembahasan kita di episode kali ini. Semoga diskusi yang telah kita sampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan dan saran, jangan ragu untuk memberikannya kepada kami melalui platform yang tersedia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetaplah menjaga semangat dan terus belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.